Oke, recording. Halo teman-teman semua, ini video pengerjaan guided exercise kedua di tugas studi independen cyber security Celerets. Jadi sekarang kami lagi live session Google Meet bersama Abang Apip dan juga Yoga. Saya halo dulu teman-teman. Halo guys, Halo, 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 halo. Nanti welcome back. videonya kita upload ke YouTube sama Google Drive. Jadi kalau misalnya ada yang mau lihat kerjakan, bolehlah gabung gitu. Masih berapa lama menit? Masih ada 57 menit lagi Google Meet kita sempat ini. Oke, kita masuk ke lamannya Notion-nya Kampus Merdeka Celerets. Masuk ke classroom environment. Nah, ini tugas yang paling baru, guided exercise. Judulnya kriptografi. Oke, jadi untuk pengumpulan tugas, jawabannya nanti lewat Google Form. Kita biarkan aja dulu di sini. Nah, jadi untuk latihan, ini kan ada latihan di sini nih, di bagian sini, one way test sampai ke bawah. Ini ada instruction, lalu ada verifying. Kita akan skip, kita langsung fokus ke bagian challenge. Kita akan kerjakan challenge-nya, karena kalau misalnya yang latihan ini sebenarnya tidak masuk grading, jadi cuma buat teoritis saja, tapi jadi pengetahuan yang bagus lah kalau misalnya kita mau kerjakan. Jadi saran sebelum kita kerjakan challenge, cobalah kerjakan yang ini dulu, instructionnya, yang latihannya di sini. Tapi kalau misalnya sudah selesai latihan, kita masuk ke bagian challenge, kita mulailah kerjakan sudah. Nah, jadi challenge-nya di sini ada 5 soal, singkat, padat, dan jelas. Oke, jadi kita akan coba kerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, kita jalankan dulu mesin virtual kita. Ini mesin virtualnya sudah jalan. Kita seperti biasa buka terminal dulu. Nah, kebiasaannya kita kalau misalnya main ke terminal, ini kalau aku pribadi lebih suka di split begini terminalnya. Jadi satu di sini buat testing, di sini misalnya buat troubleshooting apalah begitu. Jadi kalau kita mau kerjakan tugas seperti biasa, ingat kalimat pepatah kita dari Bang Kusuma, jangan lupa diupdate. Nah, selalu update. Nih kalau ada suara-suara di background, ya maklumnya aja, ini adikku lagi main HP juga di dekatku. Nah, kalau lab sudah diupdate, lab sudah diupdate, kita tinggal jalankan lagi. CTL start GE. Ini GE artinya guided exercise. Ini yang kedua, ada yang kedua. Nah, yang kedua kita starting. Nah, kalau yang untuk guided exercise yang kedua ini, dia ada bagian yang agak lama nih di bagian sini. Wait a moment while downloading the required file. Nah, required file di sini setelah kita cari tahu, ternyata itu adalah file installernya ini Metasploit. Jadi di soal nomor 5, ini kan ada yang Metasploit di sini. Nah, ini kalau kita lihat dia di official websitenya, ini ukurannya lumayan besar, ada sekitar 200 MB-an. Nah, ini sebenarnya bisa kita skip, tapi nanti kita harus transfer lagi kalau misalnya untuk file Metasploit-nya. Ini kalau kalian mau tunggu sebenarnya lama nih. Nih, jadi kalau misalnya kalian mau skip, Ctrl C aja. Nah, itu Ctrl C bisa, tapi file Metasploit di dalam guided exercise-nya ini belum 100% terdownload. Nanti kita harus akal-akali bagaimana caranya biar bisa ada 100% kembali. Entah kita pakai widget atau kita transfer dari dari mesin virtual kita yang ini. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerjakan challenge yang kedua ini, guided exercise-nya, usahakan kalian download memang duluan file Metasploit-nya di lokasi VM-nya di sini. Oh, tunggu sebentar ya. Mau ini dulu. Dipanggil sebentar. Oke, nah kita lanjut. Nah, karena tadi kita cancel, file Metasploit-nya ini belum selesai terdownload 100%. Nah, ini kalau kita coba masuk lewat SSH, Cyberets Node 2. Nah, seperti biasa, kita base dulu biar lebih cantik interaktif shell-nya. Terus kita masuk ke folder GE02. Nah, ini kalau misalnya masih di awal, ini ada nih. Nih, ini file, ini defaultnya ada di guided exercise-nya. Nah, cuma kalau misalnya kalian perhatikan, ini kalau kita pakai ls-al, efek dari kita cancel di sini tadi ketika kita nggak tunggu dia sampai selesai,
Ini ukurannya cuma 143.000, berapa ini? 14.000 entar. 1.439.000 bit. Ini sekitar 14 MB, baru 14 MB yang terdownload. Ini kalau kita lihat di website officialnya, dia itu ukurannya sekitar berapa ya? Nah, ini untuk versinya versi ini ya, 421.1. Ini kalau kita lihat 421 di sini artinya dia 421 yang Linux. Ini ukurannya kalau kita download sekitar 200 MB-an nih kalau nggak salah. 222 MB. Nah, ini kan kalau kalian tunggu tadi waktu ini ku cancel ya. Kalau misalnya kita tunggu tadi pas lagi jalankan di sini, ini bakal lama. Belum lagi kalau misalnya kalian starting ulang terus mesinnya. Jadi saranku, kalau misalnya mau, kita di mesin utama kita ya, ini kan yang ini sudah kita masuk di SSH yang sebelah kanan. Nah, sebelah kiri ini masih mesin VM-nya kita. Nah, ini kalau misalnya mau, kita bisa widget aja, widget -o. Nah, kasih namanya mirip dengan yang di sini. Metasploit nih. Pak, taruh di sini. Nah, kita bakal download dia dari website resminya sendiri yang tadi di sini. Nah, ini klik kanan, copy link address. Nah, jadi sekarang file installernya Metasploit yang ini, yang harusnya ada di VM ini, sekarang sudah ada di mesin virtual utama kita, bukan di SSH-nya lagi ya. Jadi kapanpun kita butuh nanti, kalau misalnya lagi starting challenge-nya, tinggal kita cancel, nanti ini file Metasploit yang ini tinggal kita transfer ke sini aja. Lebih cepat daripada kita download terus 222 MB setiap kali mulai ini mesinnya. Selain boros kuota, boros waktu juga. Nah, ini kalau misalnya kalian mendownload, nah ini kan dia download cuma sekali nih. Anggaplah nanti sudah selesai, dia tersimpan tuh filenya ke dalam nama ini. Metasploit 4211 Linux x64 installer.run. Nah, kalian tunggu sampai 100%. Kalau sudah nanti dia bakal terdownload tuh. Nanti ada di bagian sini. Tapi karena ini belum selesai terdownload, ini yang asli sudah terdownload tadi ku taruh di folder sini, assets. Nah, ini kalau kita lihat ukuran aslinya, nah ini beda nih. Ini ukuran aslinya yang kalau sudah full. Ini yang pas tadi kita cancel waktu lagi ini jalankan mesinnya. Nah, nanti kalau misalnya kita mau transfer dari mesin VM kita ke SSH, kita tinggal pakai SCP nanti, perintah SCP. Ini buat transfer antar ini jaringan SSH. Nah, jadi kita bersihkan dulu terminalnya biar dia rapi. Nah, kita lihat di sini. Ini tinggal kita transfer ke sini. Jadi di sini kita hapus dulu yang di sini di SSH-nya. Oke, bersih nah, aman. Tidak ada sudah apa-apa di sini. Tinggal kita transfer dari VM kita ke SSH. Nah, ini SCP, nama filenya Metasploit 4211. Terus nama SSH-nya CyberEdge Node 2. Nah, terus lokasinya, ini kan dia sampai di sini tadi nih, CyberEdge Node 2.2. Terus lokasinya di sini, ini kan yang folder GO2. Ini lokasinya ada di home student GO02. Ini kalau kalian mau kopas bisa. Nah, gitu. Enter. Ini transfernya langsung ke sini. Jadi kita tidak perlu lagi nunggu mesinnya download ulang terus setiap kali kita jalankan mesinnya. Ini kalau kita lihat sekarang, nah sudah ada di sini. Dan ukurannya sama persis. Sudah 220 MB nih, 232 juta nih. Itu bit. Nah, persis kan. Nah, oke, aman. Nah, ini buat persiapan awal. Jadi kita bersihkan lagi yang di sini. Kita lihat deskripsi tugasnya. Nah, ini kita baru mulai kerjakan sekarang. Tadi masih persiapan bahan aja buat yang file ini Metasploit-nya. Nah, itu resiko juga tuh di awal kalau misalnya starting mesinnya terus Metasploit-nya tidak terdownload secara sempurna, bakal error juga nanti. Dan nilai kita tidak akan dapat dengan maksimal. Nah, jadi kita mulai pengerjaan. Untuk nomor 1, create demo file with name demo.txt with the following contents. Nah, ini kita bisa kopas langsung karena kita takut salah copy, mending langsung kopas di sini, ada di sini copy. Nah, kita diminta buat bikin file demo.txt. Oke, langsung. Ini kita bersihkan dulu. Lokasi pengerjaan kita di folder GO02. Nah, ini kalau kita pakai nano, meskipun di perintahnya pakai Vim, nah tapi kalau pakai nano enggak masalah sih, lebih manusiawi lah pakai nano. Nano demo.txt, enter. Nah, yang tadi di sini, ini tinggal kita copy, terus paste ke nanonya, Ctrl Shift V. Nah, kalau sudah, Ctrl S buat save, Ctrl X buat keluar. Nah, kalau kita lihat isinya sekarang, demo.txt, oke, sudah masuk teksnya tadi. Nomor 2, gunakan SHA-256, algoritma SHA-256 untuk
mengekstrak hash dari file demo.txt-nya. Nah, nanti hasil hashnya itu kita simpan ke dalam file hash result.txt. Nah, buat dapat hash dari file demo.txt, kita pakai perintah. Sebenarnya bisa pakai dua perintah nih, bisa pakai OpenSSL langsung SHA-256 demo.txt. Nah, ini dapat hasil hashnya. Bisa juga pakai 256 sum demo.txt. Nah, terserah mau pakai komen yang mana. Tapi kalau aku untuk sekarang ya masih lebih pilih pakai OpenSSL. Nah, tapi kalau mau lebih to the point hashnya bisa pakai yang SHA-256 sum. Nah, ini mau pilih yang manapun terserah. Nah, ini kan hasil hashnya. Ini kita harus simpan ke dalam file ini hash result.txt. Nah, pastikan kopas cuma bagian hashnya ya, karena kalau misalnya terikut sama ininya, kalian kasih masuk ke file hash result.txt, nanti di bagian grading untuk verifikasinya bakal salah. Nah, jadi kita fokus kopas untuk yang ininya. Nih, klik 2 kali bisa, copy, terus kita buatkan file baru namanya. Nah, kita langsung echo aja sih, echo. Nah, ini teksnya, tinggal kita kasih tanda panah ke kanan. Nama filenya tadi hash result.txt. Ini kalau kita taruh paste tepat. Nah, itu ada ayam di belakang teribut. Nah, hasil hashnya kita simpan ke dalam file hash result.txt. Terus demo.txt-nya ini yang nomor 3 ya, copy the demo.txt file into shared file.txt and change the content. Jadi kita copy file demo.txt ke file baru, kita salin. Nama file yang baru tuh shared file.txt, terus isinya ini. Nah, kesalahannya kita kadang ini kalau misalnya salah baca instruksi ya, kadang kita pikir demo.txt-nya yang dimodifikasi, ternyata bukan. Ini yang shared file-nya yang kita modifikasi. Jadi kita kopas dulu demo.txt, salin ke file shared file.txt. Kita tinggal cp demo.txt shared file.txt. Sekarang sudah ada nih shared file.txt. Nah, tinggal kita ubah dalamnya pakai nano shared file.txt. Nah, ini kan masih yang hasil dari demo tadi, kita disuruh ganti isinya jadi ini. Nah, ini kita copy aja langsung lagi, copy. Di sini kita hapus, paste, Ctrl Shift V, Ctrl S buat simpan, Ctrl X buat keluar. Nah, sekarang kalau kita lihat isinya, nah ini sudah berubah ya. Sip. Verify the hash value from modified demo.txt. Nah, artinya kita diminta nih buat cari hashnya dari shared file.txt pakai algoritma SHA-256. Terus disimpan hasil hashnya ke file hash result after modify.txt. Oke. Seperti biasa, OpenSSL SHA-256, lalu nama filenya shared file.txt. Nah, ini tinggal kita kopas, copy. Lalu kita masukkan dia, kita echo dia ke dalam file baru namanya hash result after modify.txt. Ini tinggal kita taruh di sini. Nah, sekarang hasilnya hash result.txt after modify.txt ini sudah sama nih dengan yang ini. Oke, nomor 4 selesai, tinggal nomor 5. Nah, ini yang file metasploit-nya nih. Nah, kita diminta pakai ada parameter tambahan di OpenSSL-nya, ini pakai DGST. DGST ini seingatku singkatannya DGES. DGES ini buat ini apa ya fungsinya DGST di OpenSSL. Kayak ini buat generate ini hash juga, tapi kayaknya lebih ini dengan kalkulasi yang lebih baik kayaknya. Nah, ini kalau kita lihat kita diminta pakai DGST, OpenSSL DGST, terus kita ekstrak hash dari file metasploit-nya dan kita harus komparasikan dengan hash dari website officialnya. Nah, jadi tadi yang kita download kan ini, kalau kita jalan ke websitenya Metasploit 4211 Linux ini yang ini kan. Nah, ini dia pakai algoritmanya SHA-1. Nah, ini kalau kita buka, tunggu sebentar. Nah, ini hash dari file Metasploit-nya. Kita harus pastikan kalau hasil hash kita nanti yang di sini, nah, itu sama dengan yang dari website resminya. Nah, ini algoritmanya beda artinya nih, kita pakai SHA-1. Nah, kita tinggal pakai begini, OpenSSL DGST, lalu minus SHA-1, ini parameter SHA-1 buat algoritma SHA-1. Lalu nama file Metasploit-nya nih, Metasploit 4211 Linux installer.run. Ini kalau kita enter, nah ini dia hasil hashnya.
047F6 depannya begitu, 047F6 belakangnya 47830D. Ini kalau kita lihat 047F6 sama, terus 7830D. Nah, persis nih. Artinya aman untuk hash kita. Tinggal kita salin aja kita simpan kemana tadi filenya? Ada nih diminta. Nah, ini kita simpan ke hash result metasploit.txt. Tinggal kita salin aja di sini, kita copy, kita echo. Terus lempar dia ke apa tadi nama filenya, kita lupa lagi. Hash result metasploit.txt. Oke. Paste. Nah, hash result metasploit.txt. Enter. Kalau kita lihat metasploit.txt. Nah, sudah sama persis. Ini sudah selesai. Tinggal kita exit. Exit, tinggal kita grade. Saya bered. Tepak. Oke, 100. Nah, selesai. Jadi berapa menit kita kerjakan tadi? Sekitar 10 menitan lah ya. Nah, sudah 10 menit selesai ini tugasnya. Kalau yang buat yang latihan yang di atas ini kayaknya tidak wajib ya, tapi perlu dipelajari karena formnya nanya soal itu. Jadi Google Formnya tadi ini dia bahan pertanyaannya datang dari ini, soal-soal latihan. Nah, kalau yang buat challenge-nya tadi di bawah ya sudah, ini sudah selesai ya. Aman nih, kita dapat 100 sudah. Oke, nanti untuk yang bagian formnya tinggal isi ya sesuai dengan inilah soal pengerjaan latihannya tadi. Nih cuma pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia, kalau kata Bang Kusuma boleh pakai bahasa Nguyen. Jadi dah selesai sih untuk pengerjaan guided exercise yang kedua. Cukup sampai di sini. Ini recordnya aku matikan, nanti kita upload ke Google Drive sama ke YouTube biar bisa ditonton sama teman-teman yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.